Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun dengan sehat, semangat dan sejahtera dan telah bersukacita untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 1 Juli 2022. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 23. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh." Harga suatu pelayanan. Saudara sekalian, perbuatan Paulus mengusir roh tenung dari hamba perempuan itu berdampak pada kemarahan pemilik hamba perempuan itu, sebab ia telah kehilangan penghasilan sebagaimana yang telah kita dengarkan hari kemarin. Akibatnya Paulus dan Silas ditangkap dan diseret kepada penguasa setempat dengan tuduhan keduanya mengacaukan penduduk kota Filipi. Dalam ayat 19 yang telah kita baca mengatakan bahwa orang-orang serakah yang mempekerjakan perempuan ini untuk mencari keuntungan dari nujumnya begitu marah. Mereka marah karena sumber pendapatan mereka diganggu. Manusia berdosa sudah begitu rusak sehingga tidak lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua hanya dilihat dari kerangka mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Mereka menangkap Paulus dan Silas bukan karena mereka melakukan kesalahan, tetapi karena mereka kehilangan keuntungan. Paulus dan Silas tidak merugikan siapapun dengan menyembuhkan perempuan itu. Semua keuntungan yang diperoleh para pemimpin itu tidak bisa dikategorikan keuntungan yang pantas. Mereka tidak melakukan apa yang layak dan memberi faedah bagi banyak orang melalui keuntungan yang mereka dapatkan itu. Saudara sekalian, keserakahan mereka telah mengelabui pikiran mereka dan menumpulkan perasaan keadilan mereka. Maka oleh karena pengaduan mereka, Paulus dan Silas pun dipukul di depan umum berkali-kali, bahkan diseret dan dibawa ke penjara tanpa diadili. Dipermalukan dengan sedemikian rupa. Tuan-tuan perempuan itu ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa besar, sebab mampu mempengaruhi para pemimpin kota itu. Saudara sekalian, hukuman penderaan yang diterima oleh Paulus dan Silas adalah, menurut penderaan Yahudi, adalah 40 kurang 1 pukulan kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 24. Hukuman Romawi tergantung pada hakimnya yang sering kali bisa sangat kejam. Penderaan itu pada umumnya dilakukan pada bagian tubuh yang telanjang. Saudara, 40 kurang 1 pukulan itu adalah pukulan yang luar biasa besar dan sangat membuat menderita orang-orang yang sedang dipukul. Begitu besarnya hukuman yang ditimpakan kepada mereka walaupun tanpa diadili, sehingga untuk mereka diberikan pengawasan khusus. Kepala penjara diancam dengan nyawa jika Paulus dan Silas lari dari tahanan itu. Teks ini mengajarkan bahwa keserakahan terhadap uang sangat besar dampaknya. Orang yang serakah dapat saja melakukan apa yang di luar nalar, sehingga dapat mengorbankan orang yang tak bersalah demi ambisi tertentu. Kebaikan yang dilakukan Paulus dan Silas menyembuhkan orang yang dikuasai roh tenung itu tak dapat dilihat sebagai sesuatu yang baik. Mereka tetap membiarkan dan menginginkan perempuan itu terus menderita di bawah kuasa roh tenung demi keuntungan mereka. Orang yang serakah dengan senang hati memperalat orang lain demi ambisinya. Saudara-saudaraku, melayani Tuhan selalu ada resiko. Besok pagi kita akan merenungkan apa yang terjadi setelah Paulus dan Silas didera dan dipenjara. Namun satu hal yang kita pelajari, bahwa penyertaan Tuhan tak akan pernah meninggalkan Paulus dan Silas.
Tuhan memakai semua ini sebagai alat mempertontonkan kuasa Allah yang menyertai mereka. Sehingga pada akhirnya mereka akan melihat kuasa Allah yang tetap nyata dalam kehidupan Paulus dan Silas. Saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan berkata, jika belum merasakan kesulitan dan penderitaan serta merasakan resiko melayani, maka itu bukanlah pelayanan. Hanya jika merasa berat dan sulit dan penuh pengorbanan diri, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, apakah kita adalah pelayan Tuhan? Adakah harga yang sedang kita bayar karena kita sedang melayani? Bila ya, kita adalah hamba Tuhan yang sejati itu. Tetaplah setia walau harus membayar harga. Ingat, Tuhan Yesus telah melakukan pengorbanan lebih dahulu bagi kita. Saudara, mari kita bersyukur untuk semua pengorbanan orang-orang yang pernah Tuhan pakai untuk memberitakan Injil keselamatan bagi kita. Kita percaya karena ada orang-orang yang mau meneruskan Injil bagi kita walau mereka harus berkorban. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu mengawali hari ini. Bahkan mengawali kegiatan-kegiatan kami dalam sepanjang bulan Juli 2022 ini. Firman-Mu telah kami dengar. Biarlah menjadi pedoman bagi kami. Kami hanya tertunduk di hadapan bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Dan pengorbanan hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pakai memberitakan Injil, menyebarkan kerajaan-Mu ke dalam dunia ini. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang telah mengajarkan Injil kepada kami. Sampai hari ini kami dapat mengenal Injil Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk mereka semua yang telah berkorban untuk pelayanan bagi kami supaya mendengar Injil. Dan biarlah ini menjadi pedoman bagi kami dan teladan bagi kami. Jika sekiranya kami adalah hamba-hamba-Mu, alat-Mu di tangan Tuhan, biarkanlah kami juga belajar dengan kesetiaan, membayar harga sebagai seorang pelayan. Ya Tuhan, tolonglah kami dan ampunilah kami. Karena kadang-kadang tanpa sadar kami menginginkan pelayanan yang nyaman dan enak. Dan lupa bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang harus berkorban bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, supaya kami terus memberitakan Injil, supaya kami terus setia melayani Tuhan dengan segala potensi, talenta, dan apapun yang tugas percayakan kepada kami. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, para pendengar renungan pagi ini, pakailah hidup mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan berilah kesanggupan, berilah kekuatan, dan biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kami, sehingga kami tetap setia apapun yang terjadi yang kami hadapi di dalam tugas-tugas pelayanan kami. Berkatilah pemberitaan Injil-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang sedang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Semakin hari semakin banyak orang yang terbuka bagi keselamatan melalui Injil Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang sedang kami gumuli. Dan kami doakan saudara-saudara kami yang sedang menderita karena sakit penyakit. Kuatkan dan sehatkanlah mereka ya Tuhan. Mereka yang menderita karena berbagai-bagai persoalan hidup. Kuatkan dan sembuhkan mereka. Ingatkanlah mereka bahwa Engkaulah jawaban yang kami perlukan. Dan penyertaan-Mu lah yang kami harapkan dalam menjalani kehidupan ini. Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan di hari ini. Dan Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan karena itu kami serahkan diri di dalam tangan-Mu. Dengar doa kami pagi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.